Setiap krisis yang terjadi memiliki dampak serta peluang pada suatu sektor. Lalu, dampak dan peluang apa yang terjadi dalam sektor pariwisata pada masa pasca pandemi COVID-19? Simak video ini sampai selesai. Halo semuanya, perkenalkan, nama lengkap saya Marta Marakasingo, biasa dipanggil Atta. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Prodi Pariwisata Angkatan tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan analisis daya tarik wisata lokal dalam menarik wisatawan domestik pasca pandemi. Yang pertama, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata yang terdapat 3 hal. Yang pertama, penurunan jumlah wisatawan, yang kedua, perubahan tren perjalanan, dan yang ketiga, pemulihan sektor pariwisata. Untuk dampak yang pertama, dapat dilihat dari data yang dikeluarkan atau yang ditetapkan oleh Badan Statistik Indonesia, baik jumlah kunjungan wisata domestik maupun wisata mancanegara. Untuk jumlah kunjungan domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan. Ini menunjukkan adanya akibat pemulihan yang disebabkan oleh adanya virus COVID-19. Dan juga terdapat data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia mengenai jumlah kunjungan mancanegara atau wisata mancanegara yang mengunjungi Indonesia, yang dimana dari tahun 2019 hingga tahun 2020 di bulan Desember mengalami penurunan. Salah satu alasannya karena adanya pembatasan wisatawan yang datang ke Indonesia karena diduga akan menyebabkan tersebarnya COVID-19. Dampak yang kedua yaitu perubahan tren perjalanan. Wisatawan kini lebih mengutamakan keamanan, kebersihan, serta destinasi yang tidak terlalu ramai untuk menghindari adanya penyebaran virus COVID-19. Dan dampak yang ketiga yaitu adanya pemulihan sektor pariwisata. Sektor pariwisata mulai bangkit dengan peningkatan jumlah kunjungan setelah penerapan vaksinasi dan pembukaan kembali destinasi wisata secara bertahap. Lalu pada pembahasan yang kedua terdapat keunikan dan keberagaman destinasi lokal. Yang dilihat dari 3 hal, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan destinasi ramah keluarga dan edukasi. Untuk wisata alam, keindahan alam, untuk keunikan yang pertama yaitu ada wisata alam. Kita mengetahui bersama bahwa negara Indonesia sangat terkenal dengan keindahan alam yang banyak atau beragam, seperti adanya pantai, pegunungan, hutan tropis, dan danau yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan domestik. Lalu yang kedua, ada keunikannya yaitu dari wisata budaya. Destinasi dengan kekayaan budaya seperti ada candi, festival tradisional, dan kuliner lokal dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Dan keunikan yang ketiga yaitu adanya destinasi ramah keluarga dan edukasi. Yang dimaksud adalah meningkatnya permintaan untuk wisata yang lebih aman dan nyaman bagi keluarga, seperti wisata edukasi di Taman Nasional, museum, dan kebun binatang. Pembahasan yang ketiga yaitu adanya perilaku wisatawan domestik selama pandemi, yang dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, adanya aspek protokol kesehatan, yang dimana wisatawan kini lebih cenderung memilih destinasi yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti pembatasan jumlah pengunjung, pemakaian masker, dan sanitasi yang lebih baik. Lalu, untuk aspek yang kedua yaitu destinasi yang dekat dengan rumah. Setelah pembatasan perjalanan internasional, wisatawan domestik lebih memilih destinasi yang dekat dengan tempat tinggal untuk mengurangi risiko perjalanan panjang yang dapat mempengaruhi adanya penyebaran virus atau COVID-19 ini. Dan aspek yang ketiga yaitu adanya perilaku wisatawan yang lebih memilih wisata alam dan outdoor, yang dimana adanya peningkatan minat terhadap wisata yang lebih terbuka dan alami, dengan aktivitas seperti hiking, camping, dan wisata pantai yang tidak melibatkan kerumunan besar atau ramai. Lalu terdapat strategi peningkatan daya tarik pada masa atau pasca pandemi.
Adanya strategi peningkatan daya tarik pada masa pandemi atau COVID-19. Yang pertama, adanya strategi yang berupa keamanan sebagai prioritas utama, yang dimana pengelola destinasi harus memastikan penerapan protokol kesehatan yang konsisten, seperti pemeriksaan suhu tubuh, pembatasan kapasitas, serta penyediaan fasilitas cuci tangan dan masker. Strategi yang kedua yaitu adanya paket wisata domestik, yang dimana pengelola destinasi menyusun paket wisata yang lebih terjangkau dan fleksibel, seperti promo diskon untuk wisatawan domestik yang bisa menarik lebih banyak pengunjung lokal. Dan strategi yang ketiga yaitu adanya promosi berbasis media sosial, dengan memanfaatkan influencer dan media sosial untuk memperkenalkan destinasi lokal, serta menawarkan pengalaman wisata yang aman dan mendapatkan informasi terkait protokol kesehatan yang diterapkan di destinasi tersebut. Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor dan salah satunya adalah pariwisata. Adanya pandemi membuat masyarakat tidak dapat melakukan mobilitas seperti biasanya. Dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, berbagai negara termasuk Indonesia berjuang keras untuk mendapatkan pengendalian penyebaran COVID-19 dan tetap menjaga kestabilan perekonomian. Di masa pandemi, sektor pariwisata mengalami keterpurukan, namun sektor pariwisata harus mampu bertahan dan bangkit dengan mampu beradaptasi di masa sulitnya, dan melakukan inovasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari berbagai pihak agar pariwisata Indonesia kembali bangkit dan pulih, baik itu dari masyarakat sekitar, pengelola destinasi atau pengelola pariwisata, dan juga pemerintah sebagai pengontrol. Lalu di sini saya mengambil contoh kasus yaitu adanya himbauan untuk melakukan aktivitas dari rumah. Contoh kasus dari adanya dampak melalui pengumuman resmi berikut ini. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Sekian penjelasan singkat terkait dengan analisis dampak yang terjadi dalam sektor pariwisata pada masa pasca pandemi COVID-19. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan satu kutipan singkat, yaitu adanya pandemi COVID-19 menutup pintu destinasi wisata, tetapi juga membuka jendela untuk masa depan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan juga bijak. Dalam hal ini terkait dengan keamanan dan juga kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video-video berikutnya.